Yang pertama ini harus dipilah nih, Ustaz bagian pemikiran toh? Ya Ustaz. Ustaz bagian pemikiran kan? Ya Ustaz. Nah ini harus Ustaz dudukkan. Yang pertama tadi Tri Andriansa mengatakan bahwa masyarakat setempat kecamatan Pamatang Sidamanik terjadi pro dan kontra keberadaan MTA ini. Ya Ustaz. Tuh. Ya Ustaz. Yang kedua tadi Tri katakan bahwa keberadaan MTA sangat mudahkan jemaah di dalam Ajaran Islam secara mendalam dengan mengembangkan ajaran Islam berarti di Kecamatan Pematang Sidamanik. Ya Ustaz. Dua judul nih. Ustaz pemikiran dah? Ya Ustaz. Baru itu. Kalau udah majelis tafsir Ustaz teringat di ilmu Al-Quran tafsir jadinya. Kalau Ustaz berada di kamar akidah dan filsafat Islam. Ini menarik ini. Tapi jangan sampai ketika orang melihat judul Tri Andriansa punya adalah punya IAT, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Padahal namanya memang majelis tafsir. Orang nggak tahu adalah sebuah aliran yang menghadirkan pro dan kontra. Namun ketika orang main-main ke abstraknya Tri Andriansa di berikutnya, bukan alinea berikutnya, di barisan berikutnya setelah kalimat pertama titik masuk kalimat berikutnya bahwa majelis tafsir Al-Quran melakukan pengembangan agama keislaman di Pematang. Tambah lagi Ustaz baca di dalam itu didukung oleh MUI. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Kali ini kita akan masuk dalam ujian sidang skripsi yang alhamdulillah kesempatan Ustadz kali ini di bidang pemikiran. Asik nih. Jadi teman YouTube sekalian, ini prodi program studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kemarin kita ada berjumpa di program pemikiran politik Islam. Tadi baru keluar Magister Ilmu Al-Quran Tafsir PUSI UINSU. Sekarang kita di AFI, Akidah dan Filsafat Islam. Untuk lebih seksama, karena tadi malam, ya Bang Dah, siap Bang Dah. Untuk lebih seksama, Ustadz tadi malam udah ngoret-ngoret, tapi minta izin ya, nggak usah takut ya nengok. Kalau Ustadz tuh suka, kalau Ustadz nggak ngoret-ngoret, Ustadz demam namanya. Baik Ustadz. Ya, Ustadz. Jadi enak nih, biasanya seni itu. Ustadz minta si Tri Andriansa mempresentasikan cukup 3 menit aja. Abstrak itulah yang kamu sampaikan. Ya, 3 menit loh. Baik, silakan Tri Andriansa dengan judul Keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran dalam Pandangan Masyarakat Kecamatan Pamatang Sidamanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran di desa Sinamando, Kecamatan Pamatang Sidamanik. Iya. Pengumpulan data, metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan MTA menuai pro kontra dari masyarakat. Keberadaan MTA memudahkan jamaah memahami ajaran Islam secara mendalam dengan berpedoman kepada Al-Quran. Coba ulang lagi tadi. Ulang tadi yang di atas. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan MTA menuai pro kontra. Keberadaan MTA melewati pro dan kontra di kecamatan itu. Ya Ustaz. Terus? Dari masyarakat. Oke, terus? Keberadaan MTA memudahkan jamaah memahami ajaran Islam secara mendalam dengan berpedoman pada Al-Quran. Satu sisi keberadaan MTA di Kecamatan Sidamanik, ya Ustaz, Pematang, itu terjadi pro dan kontra. Ya Ustaz. Ya. Baik, yang pertama ini harus dipilah nih. Ustaz bagian pemikiran toh? Ya Ustaz. Ustaz bagian pemikiran kan? Ya Ustaz. Nah, ini harus Ustaz dudukkan. Dan Ustaz memang basically-nya adalah agama dan filsafat Islam. Baik, yang pertama tadi Tri Andriansa mengatakan bahwa masyarakat setempat Kecamatan Pamatang Sidamanik
terjadi pro dan kontra keberadaan MTA ini. Ya Ustaz. Tuh. Ya Ustaz. Yang kedua tadi katakan bahwa keberadaan MTA sangat mudahkan jemaah di dalam ajaran Islam secara mendalam dengan mengembangkan ajaran Islam berarti di Kecamatan Pematang Sidamani. Ya Ustaz. 2 judul nih. Ustaz pemikiran dah? Ya Ustaz. Baru itu. Belum lagi Ustaz masuk nanti. Ini tudupain aja lah ya biar nggak lama-lama ya. Ya Ustaz. Enak nih kalau udah pikir-pikir sedap nih. Kalau udah majelis tafsir Ustaz teringat di ilmu Al-Quran tafsir jadinya. Kalau Ustaz berada di kamar akidah dan filsafat Islam. Ustaz paham ini, tapi makanya itu Ustaz arahkan. Ustaz nggak mau nyerang orang kalau nggak tawarkan solusi. Ustaz. Kalau sekarang lagi viralnya tuh nyerang orang, solusinya nggak ada. Jadi di sini penempatan kajiannya adalah kalau Tri Andriansah, maka tadi Ustaz, nanti pertama di abstrak itu lihat nanti channel Ustaz. Baik, bagaimana cara pembuatan abstrak. Dan alhamdulillah apa yang Ustaz sampaikan itu dikasih apresiasi oleh YouTuber lainnya yang di bidang fokus alumni UGM, teman satu periode dengan Bu Prof Nur Sakinah, bahwa kita sudah mumpuni apa yang Ustaz sampaikan. Itu muatan abstrak, makasih Kak. Ya. Ustaz. Nah, ini menarik ini. Tapi jangan sampai ketika orang melihat judul Tri Andriansah punya IAT. Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Padahal namanya memang Majelis Tafsir. Ya, Ustaz. Majelis Tafsir Al-Quran. Orang nggak tahu adalah sebuah aliran yang menghadirkan pro dan kontra. Namun ketika orang main-main ke abstraknya Tri Andriansah di berikutnya, bukan alinea berikutnya, di barisan berikutnya setelah kalimat pertama titik masuk kalimat berikutnya bahwa Majelis Tafsir Al-Quran melakukan pengembangan agama keislaman di Pematang Sidamani. Tambah lagi Ustaz baca di dalam itu didukung oleh MUI dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini nggak tahu kalau untuk kajian prodi ilmu Al-Quran tafsir oke. Karena Ustaz di bidang pemikiran, kalau ini di dalam prodi ilmu Al-Quran tafsir sah saja. Dan yang kamu lakukan adalah analisis konten, analisa isi, konten analisis. Dan itu memang warna dari S1. Tapi kamu karena ini melakukan untuk menjelaskan kepada kalangan, dan kita sebagai seorang yang berfilsafat Islam tapi tidak pernah melepaskan akidahnya, maka dengan pemikiran kita buat bagikan menarik benang dalam tepung. Majelis Tafsir Al-Quran bisa dikatakan positif, di samping memang adalah awalnya negatif. Kenapa nggak Ustaz bilang dinyatakan negatif baru awalnya positif, dinyatakan negatif awalnya walaupun mempunyai positif. Karena memang biasa kita tuh orang tuh kita naikkan dulu baru kita jatuhkan. Gitu strateginya. Ya, Ustaz. Baik. Inilah yang ingin kita, ini menarik loh ini Tri. Ustaz. Ini teringat kita udah ngusang-ngusang nggak sebutkan YouTube ya. Ya, ada banyak aliran di masa Pak Harto waktu itu keislaman, tapi semuanya bagus. Di sisi lain memang berhasil berkembangnya keislaman itu. Tapi ada juga mungkin memanipulasi pemikiran dan kajian sehingga akhirnya terkontaminasi, terkotori isi yang disampaikan. Baik. Di sisi lain, Majelis Tafsir Al-Quran dianggap sebuah aliran yang membuat komplain kalangan masyarakat. Ustaz. Karena aliran ini cenderung, ini tadi mau Ustaz tanya, tapi udah Ustaz dapat di dalam masalah tentang bid'ah dan gitulah, bahasa lainnya suka membidah-bidahkan yang selama ini sudah dilaksanakan kan gitu. Ustaz. Cuman di abstrak tadi Tri Andriansah sudah membuat orang bingung. Ustadz kalau nggak penasaran dengan isi dalam, Ustaz udah langsung bingung. Kenapa? Karena satu sisi ada kajian negatif, sisi lain kajian positif, tanpa mengangkat apa masalahnya. Harusnya di mana tampilkan? Di alinea pertama di abstrak. Ya main-main nanti ke channel Ustaz ya. Jangan lupa subscribe, gratis loh.
@sapriaandi @safriaandy1. Subscribe, aktifkan loncengnya. Ya, di awal abstrak itu paparkan masalahnya apa yang membuat kita tertarik. Jadi nyambung kita menjelaskannya. Setelah masuk awalnya di masalah, itu yang membuat kita tertarik, baru kita gunakan apa yang akan pisau kita lakukan untuk menyelesaikannya. Itulah metodologi penelitian. Karena nanti dengan paparan masalah itu berhubungan dengan ketertarikan kita. Akhirnya kita mengatakan bahwa ini adalah menggunakan metodologi kualitatif field research, lapangan. Ya, Ustaz. Walaupun analisa deskriptif itu tidak diwajibkan di S1, tapi di sini untuk memicu agar terjadinya pelatihan, terutama yang kedua. Yang pertama terutama adalah untuk memberikan jawaban, dan ini biasanya digunakan oleh kualitatif lapangan. Belum lagi metode yang digunakan nanti dengan menggunakan pengumpulan data, observasi diawali, ditambah lagi dengan wawancara. Dan wawancara itu nggak bisa kita itu kalau karena itu ketahuan kena penjara kalian. Kalian rekam tak bilang-bilang, penjara kalian. Minta izin, Pak Ustadz Farhan, Pak Dokter, saya mau merekam. Tapi sebelum bahasa merekam ini, kita pastikan, kita yakinkan, kita butuh ini untuk mendapatkan bahasa jawaban yang maksimal agar menyelesaikan masalah. Nur ini Pak, kalau tidak kita bereskan Pak, kawan-kawan kami, anak cucu nanti Bapak semuanya. Oh iya ya nak. Jadi kayak mana itu? Nggak apa-apa Pak. Nanti kami buat inisial aja atau apa, yang penting Bapak udah ngasih gambaran. Itulah kita membuat orang yakin. Di situ masuk deskriptif. Padahal itu adalah pelatihan awal orang untuk masuk S2. Akhirnya masuk S3. Dari apa, bagaimana, terus mengapa. Apa S1, bagaimana S2, mengapa S3. Ya, itu dia. Ya, Ustaz. Baik, sekarang rumusan masalah udah menarik. Ya, Ustaz. Kenapa abstrak itu fungsinya? Ustaz nggak sempat membaca, penguji lain nggak sempat baca. Dari abstrak itu membuat kita mengenal apa isi dari skripsi kita. Ya, Ustaz nggak tahu ini Yang jelas, Ustaz bukan ngatan nggak lulus di bidang pemikiran, tapi ada perbaikan. Baik Ustaz. Karena judulnya ini perselingkuhan. Selingkuh ke ilmu Al-Quran tafsir. Ya, Ustaz. Ya, tak becus sebagai suami di akidah filsafat Islam. Jadi meter-meter anak cewek ilmu Al-Quran tafsir. Orang nggak akan pernah tahu apa itu MTA. Ustaz penasaran, ada apa ini MTA? Kenapa? Ustaz langsung dan nyambung. Ini akidah dan filsafat Islam. Ya, Ustaz. Judulnya Majelis Tafsir Al-Quran. Ini pasti ada di balik ini nih. Pasti ini aliran-aliran yang lain pakai namanya yang membuat orang terpesona untuk masuk ke dalamnya. Baik ya. Ustaz. Oke, jadi secara pemikiran, satu, tujuan Tri Andriansah mengangkat ini adalah menjembatani bahwa Majelis Tafsir Al-Quran punya niat baik juga. Oh, kalau undang-undangnya kan ada situ dibuat kan dari tahun 2006, 2009, 2003, 2007, 2009, dari mulai di Jawa Tengah. Tapi Ustaz juga cari mana bahasa pematang Sidamanik. Ustaz Agusman Sidamanik ada. Cuman pematang Sidamanik belum. Jadi ini yang Ustaz kembalikan. Itu yang pertama. Ya, Ustaz. Awali dulu dengan positif. Baik Ustaz. Kenapa? Kalau orang MTA membaca skripsi ini nggak langsung dicampakkannya, ifaten kita, gitu trik. Masalah kita jadi tidak sama cewek atau sama cowok itu tuh nomor 10. Yang penting puji dia dulu. Kalau tak cocok, baru putuskan. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, baru nanti kita mencari tahu apa masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Makanya urfu itu di situ nanti jatuhnya. Dia oleh karena itu yang kedua adalah cocokkan dengan masyarakat apa masalah terjadi keributan itu. Baik, Ustaz. Baru yang ketiga, jembatanilah.
Maka API, Akidah dan Filsafat Islam di bawah pimpinan Pak Dr. Haji Adnan Harahap MA ya, maka di situ insya Allah akan dapat menjadi jembatan. Majelis Tafsir Al-Quran yang sudah kadang banyak jemaahnya tetap bertahan, bisa diandalkan, tapi mana kajian yang tak bersih dibersihkan. Gitu Ustaz ya. Jadi gimana Ustaz? Kalau Ustaz kata di sini judulnya keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran dalam pandangan masyarakat Kecamatan Pematang Sidamanik, ya kan? Buka kurung, studi kasus penyimpangan tradisi keislaman, tutup kurung. Itu nanti bincang lagi sama pembimbing 1, pembimbing 2, Pak Husnel dan Pak Munandar. Ini orang-orang takut kontekstual nih, orang-orang tekstual pula jadi pembimbingnya, enggak? ya. Ustaz. Kalau Ustaz ini bagus ini, API akan menjadi dubes dari aliran Majelis Tafsir Al-Quran dengan masyarakat Pematang Damanik. Baik, terakhir Ustaz mau tahu. Itu 3 itu aja. Ya, Ustaz. Ya, yang pertama adalah tampilkan positif Majelis Tafsir Al-Quran. Ustaz. Yang kedua, permasalahan di masyarakat itu apa? Ustaz. Yang ketiga, cari sinkronisasinya. Maka ini skripsi sangat berkontribusi. Yang berikutnya bagian kedua, ya, judul ini akan lari ke prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Makanya Ustaz tambah buka kurung, tapi itu pun dibicarakan lagi sama Pak Usnil dengan Pak Munandar. Baik Ustaz. Agak kontekstual lah Pak bilang. Yes, Ustaz. Buka kurung studi kasus penyimpangan tradisi keislaman. Karena terus terang mereka ini dikenal yang suka membidaah-bidaahkan. Makanya di situ dalam Ilmu Al-Quran Tafsir ada pemahaman living Quran dengan rujukannya Tafsir Maqasidi Prof. Abdul Mustaqim. Baik, ya, itu ya. Sebelum Ustaz mulai, Ustaz minta dah masalah apa yang pernah terjadi lagi di Pematang Sidamanik. Masalah yang pernah saya dengar dari ketua MTA di sana Ustaz. Bentar loh. Ini yang bermasalahnya MTA-nya atau Pematang Sidamaniknya? MTA-nya Ustaz. Bentar. Kenapa kamu ambil MTA yang didengar? Nggak akan dapat. Yang menjadi sumber primer alias yang diinterview narasumbernya adalah tokoh agama setempat yang di luar aliran MTA. Makanya nggak jumpa garam. Seorang istri memasak masakan, ditanya sama suaminya pasti ngatakan enak, kalau nggak dapat jatah buat teh maksud saya. Ya, tapi kalau ditanya sama tamu yang mau datang ke rumah makan, syukurlah ibu tuh cantik mukanya. Itu sama ketika kita melakukan penelitian ke MTA, yang kita tanya MTA apa masalah, nggak ada masalah kata orang tuh. Inilah yang Ustadz nggak jumpa tadi, dari abstrak sudah dapat. Tapi Ustadz terus terang menariknya ini jadi jembatan prodi Akidah Islam sebagai jembatan buat di Pematang Sidamanik, bahwa API datang mendatang. Itulah yang disebut filsafat Islam. Kita bukan ilmu hadis. Kalau tafsir masih ada tafsirnya, kalau hadis itu patuh pada Rasulullah betul. Kalau filsafat Islam harus kita cari, walaupun cuma 1% kebaikannya tetap kita katakan baik. Tapi bagaimana bisa menjadi benar? Itulah yang dilakukan duduk bersama. Gitu ya. Ya Ustaz. Oke, ini terakhir lagi 2 menit. Ya Ustaz. Ya, apa masalah keluhan yang terjadi di Pematang Sidamanik? Bukan MTA loh. Ya. Masyarakat tidak setuju Ustaz awalnya. Kenapa nggak setuju? Aliran sesat katanya Ustaz. Apa itu contohnya? Ustaz orang filsafat, lugas, nggak pernah berhenti pertanyaan ini muncul. Oke ya, udah jam 4 Ustaz. Berarti Tri Adriansa belum banyak main-main di masyarakat Pematang Sidamanik. Nanti kalau baru pindah Ustaz. Baru pindah? Iya, cari tahu, itu harus. Kalau tidak minta izin, tapi saya luluskan. Yes. Ini belum hidup, karena masih tampil 2 judul sini.
Judul pertama, judul kedua itu semuanya berkaitan dengan ilmu Al-Quran tafsir. Tapi ini menarik sekali kalau kamu pandai memolesnya. Ibarat gorengan bakwan digambar sebagai bulan. Itu makanya terkenal Riau dengan bakwan bulan. Gitu ya? Ya Ustaz. Cukup sekian? Ya, Ustaz. Janganlah. Ya Ustaz, siap. Ya. Tapi nanti Ustaz siap, kamu kontak-kontak nggak apa-apa. Walaupun Ustaz bukan pembimbingmu. Boleh. Tapi minta izin sama dosen pembimbingmu. Baik Ustaz. Ustaz paham ini arahnya kemana? Baik Ustaz. Ya, dari judul ini ke ngarah ilmu Al-Quran tafsir. Tapi di balik itu tadi buka kurung studi kasus penyimpangan tradisi keislaman. Baik Ustaz. Ya. Ya Ustaz. Gitu ya. Ya Ustaz. Baik, sekian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat.